Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kalau kemarin kita udah sempat bahas bagaimana caranya membuat rekaman, membuat video pembelajaran dengan menggunakan Microsoft PowerPoint 2019. Ya, Microsoft PowerPoint 2019 memfasilitasi untuk pembuatan video pembelajaran dengan memunculkan kita sebagai presenter di dalam video tersebut. Ya, jadi memang ada fasilitas itu. Sedangkan di Microsoft PowerPoint yang serial sebelumnya itu tidak ada, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau teman-teman sekalian menggunakan seri-seri Microsoft PowerPoint yang sebelumnya gitu. Jadi tidak ada fasilitas untuk menampilkan kamera atau gambar kita sebagai presenter di dalam presentasi itu, tapi kita tetap pengen ya supaya wajah kita sebagai presenter, badan kita sebagai presenter itu masuk di dalam video presentasi yang kita buat tersebut ya. Karena sekali lagi bagaimanapun di dalam proses pembelajaran secara online atau jarak jauh, apalagi yang menggunakan video, itu sangat baik sekali kalau kita sebagai presenter sosoknya muncul di dalam video pembelajaran. Ya, itu akan meningkatkan engagement dari para peserta terhadap materi ataupun terhadap fasilitator pembelajarannya. Nah, di video kali ini saya akan share satu aplikasi atau satu software yang akan menjadi alternatif ya dari Microsoft PowerPoint 2019. Jadi ini dipakai kalau misalkan Anda menggunakan perekam layar atau menggunakan aplikasi yang bukan Microsoft PowerPoint 2019. Sementara Anda tetap ingin menghasilkan video pembelajaran di mana sosok Andanya sebagai presenter atau fasilitator itu muncul di sana. Oke, mari kita mulai. Oke teman-teman sekalian, nama softwarenya atau nama aplikasinya adalah Bandicam. Teman-teman bisa download ya di internet atau teman-teman juga bisa beli begitu ya software tersebut dari website yang resmi begitu. Dan kalau sudah di-download tentu langsung install aplikasinya dan nanti akan ketemu atau kebuka aplikasinya seperti ini ya. Jadi ini adalah software atau aplikasi Bandicam yang digunakan untuk membuat video pembelajaran atau merekam layar dan di mana kita juga bisa menampilkan gambar diri kita sebagai presenternya. Nah, langkah pertama kita melakukan setting dulu ya. Kita melakukan setting dulu. Pertama kita periksa dari webcamnya ya, karena kita akan memunculkan gambar kita ya. Di sini di webcamnya ada beberapa pilihan ya, add webcam overlay to video ya, kita klik di sini udah otomatis. Kemudian jenis webcam yang teman-teman gunakan apa itu kita pilih ya. Di sini saya menggunakan NYK Nemesis, webcam murah aja sih gitu ya. Dan kemudian kita perhatikan posisinya nanti gimana ya. Apakah gambar kita itu akan ada di ujung sini ya, atau kita mau pindahin misalnya. Nah, kalau kita misalkan mau pindahin ada beberapa opsi, tinggal diklik aja ya. Kita tinggal pindahin misalkan mau di sebelah kiri gitu gambar kitanya, atau kayak tadi di sebelah kanan, di ujung kanan, ujung bawah kiri bisa juga, ujung kanan tengah, atau mau secara keseluruhan ya. Yang jelas nggak mungkin kalau secara keseluruhan begini ya, karena nanti nutupin video atau file presentasinya. Oke, kita pilih aja mungkin yang di sini ya seperti biasa. Oke. Nah, size overlay-nya atau size si videonya itu berapa gede gitu ya. Nah, ini kita bisa gedein di sini. Kemudian posisinya ini X ya. Dia apa kiri kanannya begitu, yang aksis Y ini yang atas bawah. Kita mau taruh di mana gitu ya. Kita mau di sini atau kita mau ke sini gitu ya. Nah, seperti ini. Ini pilihan flip screen nanti gambar kitanya bisa kebalik. Nah, bisa kebalik begini ya. Atau misalkan mau kebaliknya begini, ngapain juga ya seperti ini. Oke, kita pilih none ya. Use chroma key kalau misalkan teman-teman pakai green screen di sini bisa diklik ya. Bisa diklik. Nah, cuma saya kan nggak pakai green screen ya, otomatis nanti badan saya hilang semua begitu ya, atau badan saya jadi bercak-bercak gitu. Ya, kalau teman-teman pakai green screen kita bisa pilih di sini chroma key. Jadi yang muncul itu nanti cuma
badan teman-teman sekalian aja. Backgroundnya itu background materi yang atau video yang sedang dipresentasikan, ya keren gitu. Oke, ini udah kita pilih. Misalkan kita tentukan batasannya seperti ini dan lalu klik kita oke, ya. Nah, lalu kemudian preview webcam on screen. Jadi ini selama proses perekaman apakah webcamnya itu mau ditampilkan atau enggak ya. Kita pilih klik, jadi bisa sambil melihat juga ya gimana posisi kita ketika direkam. Tapi kalau teman-teman nggak pede misalnya ya, nggak pede pada saat direkam itu muncul wajah kita, takutnya ngedistract begitu, malah lihat wajah sendiri, malah jadi ntar nggak konsentrasi begitu ya presentasinya. Jadi ini bisa di hide ya, bisa di hide caranya dengan tidak dicentang ya. Nanti di dalam presentasinya itu ketika proses merekam tidak akan kelihatan gitu ya, tidak akan kelihatan, tapi nanti tetap terekam. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian. Kalau saya pilih dimunculkan aja. Oke, kalau misalkan udah, kita klik OK ya, settingan ini udah. Lalu sekarang yang kedua kita setting mikrofonnya. Nah, mikrofon yang digunakan oleh teman-teman itu mikrofon apa ya? Itu bisa disesuaikan di sini pilihannya. Kalau saya di sini menggunakan mikrofon yang terhubung dengan USB audio interface ya. Di sini ketulisannya USB audio codec gitu ya. Ini audio interface. Oke. Nah, misalnya mau pilih dari komputer. Kalau dari komputer bawaannya itu yang ini, Realtek High Definition Audio ya. Ada juga yang misalkan si webcamnya itu sendiri dia punya mikrofon. Nah, contohnya seperti ini, ada mikrofon NYK Nemesis USB mic gitu ya. Itu tulisannya seperti itu. Jadi pilih yang mana? Kalau saya pilih yang ini yang saya sedang gunakan. Nah, terus volumenya juga seberapa persen ya, gain dari mikrofonnya itu mau seberapa persen. Di sini ditentukan 80%. Kalau mau diubah-ubah misalkan terlalu keras, nanti takutnya peaking dan sebagainya, ini bisa dikurangi. Atau misalkan kualitas atau sinyalnya dari mikrofon teman-teman itu kecil ya, di sininya bisa kita gedein ya, bisa 100%. Sehingga nangkap suaranya bisa full. Oke. Nah, kita di sini menggunakan mikrofon USB audio codec ya. Ini ada secondary sound ya. Secondary sound ini sebenarnya dia kalau mau ngerekam dari dua device gitu ya. Jadi misalkan teman-teman udah menggunakan mikrofon yang ini, kemudian juga nanti ada device yang lain mau dipakai juga ya. Tapi ini kalau misalkan nggak akan dipakai ya, jadi teman-teman hanya pakai satu device untuk ngerekam aja. Misalkan tadi mikrofon audio codec itu USB audio codec cuma satu itu, maka yang ini direkomendasikan untuk di disable. Oke. Kalau ini udah semua kita klik OK ya. Jadi ini sound udah, kamera udah. Nah, sekarang yang ketiga adalah pengaturan tentang mouse ya. Pengaturan mouse. Jadi ada yang pengen ketika direkam itu atau ketika kita presentasi itu mouse-nya pengen kelihatan, ada juga yang enggak gitu ya. Misalkan kita pengen supaya ketika video itu muncul, mouse-nya juga ikut muncul. Kursor mouse-nya begitu. Dan misalnya di sini ada warnanya ya. Jadi kayak misalkan ada highlight begitu. Misalnya highlight-nya kita tentukan 50%. Nah, maka highlight-nya cuma segede gini teman-teman sekalian ya. Kalau misalkan pengen lebih gede gitu highlight-nya 200% misalkan. Nah, ini jadi kalau kursor itu nunjuk di satu poin, dia akan munculin highlight tersebut ya. Dan di sini highlightnya bisa dipilih juga warnanya mau apa ya, macam-macam. Bisa teman-teman pilih sesuka hati aja. Kalau defaultnya bawaan dia kuning. Ya, ini saya pilih misalkan di biasa aja di 70 ya, biar nggak terlalu gede. Oke, ini boleh dipilih boleh enggak. Kalau ini udah oke, maka oke ya. Nah, yang berikutnya kita tentukan pilihan area perekaman ya. Pilihan area perekaman itu segede apa ya yang kita mau. Ini ada pilihannya screen recording mode ya. Jadi dia ngerekam layar. Oke. Kalau ini adalah screen recording ini screen recording mode tapi bentuknya rectangle. Jadi bentuknya itu kotak begitu ya, yang bisa kita atur-atur. Oke. Nah, kalau yang ini bentuknya adalah full screen. Jadi full screen itu secara keseluruhan layar itu semuanya kerekam ya. Kalau ini dia bisa diatur-atur, mau
besar kotaknya segimana, mau panjangnya segimana, lebarnya segimana. Nah, nanti yang direkam itu hanya yang ada di dalam kotak tersebut aja. Oke. Nah, ini screen recording around mouse. Jadi dia hanya akan merekam objek atau materi-materi yang ada di sekitar mouse saja. Ya, jadi nanti dia akan berubah-ubah sendiri ngikutin dari gerak mouse tersebut. Oke. Nah, kita pilih sesuai dengan defaultnya saja. Misalnya kita pakai yang full screen mode ya, full screen mode. Oke. Nah, lalu langkah berikutnya ngapain? Nah, ini udah ready nih, udah setup ya, ininya udah ready. Nanti kalau udah ready semua tinggal diklik recording aja. Langkah berikutnya tentu aja kita menentukan file ya yang akan kita rekam. Oke. Jadi ini jangan sampai lupa ya. Udah kita setting Bandicam-nya tapi ternyata file yang akan kita rekamnya malah lupa gitu ya, yang mana. Oke. Nah, seperti ini. Jadi misalkan saya akan ngerekam ini, kita masuk ke full screen dulu, ke mode presentasi, ke mode presenter. Maaf ya. Misalnya kita rekam di sini. Oke, nah sayanya udah muncul ya. Karena tadi pilihannya di preview kan, gambarnya itu ada previewnya. Pada saat saya merekam, gambarnya ada preview sosok sayanya sebagai presenter. Nah, ketika perekaman ini bisa di hide ya. Oke, ini sudah jalan, dia sudah ngerekam. Nah, kita bisa masuk mode full screen ya. Nah, mode seperti ini, mode presentasi. Cuma ini kita udah nggak bisa lagi pindah-pindah, karena kalau mau pindah-pindah harus di yang tadi ya, di setting di awal tadi itu, di setting Bandicam, setting webcamnya. Oke. Kita tinggal presentasi aja seperti biasa. Kita pindahkan slide-nya begitu ya, dengan menggunakan mouse misalnya begini, strategi komunikasi perubahan perilaku KPP dalam pencegahan COVID-19 misalnya begitu. Lalu kemudian pindah lagi, dan kita jelaskan aja seperti biasa. Dan kalau udah selesai ya kita bisa klik sudahi presentasinya. Lalu kemudian kita bisa klik lagi recorder Bandicam-nya. Udahan ya. Nah, jadi seperti itu prosesnya teman-teman sekalian. Nanti kalau sudah ya kita bisa cek filenya ada di mana. Ini boleh kita buka di output folder. Nah, kita udah langsung bisa lihat ya, teman-teman udah bisa langsung lihat di sini. Bandicam di sini sesuai dengan tanggal perekamannya ya. Tahun 2021 bulan 7 tanggal 6. Oke. Ini file yang tadi kita rekam ya. Kita tinggal play aja. Kalau mau di-cut kita bisa pakai editor, misalkan seperti ini, kita buka pakai ini biasa aja ya. Nah, sayanya udah muncul ya, karena tadi pilihannya di preview kan, gambarnya itu ada previewnya. Pada saat saya merekam, gambarnya ada preview sosok sayanya sebagai presenter. Oke, gitu aja teman-teman sekalian ya. Ini kalau misalkan mau diedit tinggal masuk ke editor. Atau kalau teman-teman pengen smooth, ini bisa ada fungsi ini ya. Maaf, ini saya tutup dulu. Kalau teman-teman pengen smooth, di sini tuh ada fungsi Nah, ini enable preview toggle hotkey. Jadi ada hotkey ya untuk merekam, untuk stop rekaman itu nggak harus pakai Bandicam ininya aplikasi ininya gitu maksudnya ya. Tinggal ininya bisa kita hide begini, lalu kita pencet tombol tertentu di keyboard, dia sudah langsung otomatis memulai rekaman atau mengakhiri rekaman ya. Nah, ini saya belum sempat aktifkan tombol hotkey-nya ya. Jadi saya masih manual aja pakai display Bandicam-nya seperti ini. Nah, demikian sharing dari saya tentang aplikasi Bandicam yang bisa jadi alternatif buat teman-teman sekalian membuat video pembelajaran selain menggunakan Microsoft PowerPoint 2019. Jadi dengan aplikasi ini teman-teman tetap masih bisa merekam layar, merekam presentasi teman-teman menjadi sebuah video, dan sosok teman-teman sebagai presenter atau fasilitator pembelajaran tersebut juga tetap bisa muncul di sana.
Oke, tetap simak terus, tetap nantikan terus video-video selanjutnya dari saya karena saya akan sharing lagi beberapa aplikasi atau software untuk mendukung proses pembelajaran online. Saya Muhammad Isman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.